terakhir pada webinar kali ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang paling jauh datangnya, yaitu dari saat ini sedang menempuh studi di USA, di Indiana University. Ini akan menjadi menarik dan menjadi konklusi kegiatan ataupun tema kita pada siang hari ini. Kami paham di sini siang, tapi di sana tentu saja adalah sudah dini hari. Kalau jam 24 jam perbedaan waktunya. Kalau saat ini jam 1, mungkin di sana juga pasti jam 1 dini hari, dan mungkin dalam waktu ataupun suasana atau musim salju gitu. Jadi kami paham sangat dingin mungkin di sana kondisinya. Sebelumnya kami sapa dulu, mudah-mudahan sudah bergabung bersama kita Bapak Wiwit Kurniawan. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Wiwit. Ya, selamat siang Pak Andi. Terima kasih atas kesempatannya. Apa kabar Pak Wiwit di sana, sedang musim apa ini? Yang jelas bukan musim durian di sini. Oke. Ya, masih musim salju. Udah mulai musim dingin. Beralih ke musim dingin. Ya. Oke. Lumayan di sini lagi -8, jadi ya beginilah situasi. Mohon maaf. Gelap-gelap ini karena malam. Baik. Terima kasih Pak Wiwit yang sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah dini harinya, sendirian kami rasa, keluarga sudah beristirahat, tapi terima kasih sekali lagi penghargaan kepada Pak Wiwit yang berkenan membersamai kita di Amerika sana, yang kami tahu selisih waktunya 24 jam, sehingga pasti ini jam 1 dini hari di suasana musim dingin -8 derajat, tetapi berkenan bersama kita semua, membersamai kita. Ini adalah sebuah kehormatan dan ucapan terima kasih dari kita semua di Indonesia atas berkenannya Pak Wiwit tetap bersama kita di waktu yang dini hari ini. Menyingkat waktu karena kami yakin semakin larut akan semakin dingin di sana. Jadi kami persilahkan dengan segera kepada Pak Wiwit Kurniawan untuk menyampaikan paparan materinya. Kepada Pak Wiwit kami persilahkan. Ya, terima kasih. Mohon izin saya boleh share untuk PPT-nya biar lebih gampang dan lebih enak. Mungkin saya dijadiin co-host seperti itu. Boleh dijadiin co-host biar saya bisa share presentasinya. Iya, share PPT-nya. Dirubah. Sudah Pak, silakan. Oke, ya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Bapak Profesor Jebul Suroso, kepada yang saya hormati Direktur Pena Persada, Bapak Andi Wahyono, dan juga para pemateri yang saya idolakan, Ibu Asma Nadia, Bapak Abdul Ghani, Bapak Aris Hilman Nugraha, dan Bapak Dr. Dasmadi. Terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa. Di sini saya akan sebagai penutup di sini, saya tidak begitu lama dan akan saya usahakan secepatnya. Di sini saya akan bicara tentang digitalisasi buku, kebijakan industri pengetahuan dan literasi di Indonesia. Sebelum saya membahas lebih jauh, saya akan kasih background dulu, kayak latar belakang seperti itu. Kenapa saya akan membahas literasi? Karena menurut saya adalah literasi itu sebagai sendi dan sebagai urat nadi peradaban. Saya teringat buku Sapiens dari Yuval Noah Harari. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca buku yang sangat fenomenal dan kontroversial. Harari mengatakan bahwa Homo sapiens, kita sebagai salah satu spesies di muka bumi itu, sebetulnya secara fisik itu tidak memiliki keunggulan. Ketika kita berhadapan dengan gorila, langsung aja gorila bisa melumat kita. Kita berhadapan dengan gajah atau
mamut, mungkin gajah purba, disenggol dikit aja udah remuk kita. Tetapi kita bisa menaklukkan semua spesies yang ada di bumi karena kemampuan kita melakukan koordinasi. Kita bisa saja melakukan koordinasi dengan beberapa puluh orang bersenjata, tombak, panah, dan sebagainya. Kita bisa mengalahkan gajah, singa, dan sebagainya. Nah, dengan koordinasi ini, Homo sapiens ini menjadi makhluk yang sangat signifikan di bumi, yang sangat berpengaruh tentang perubahan lingkungan di bumi. Dan komunikasi ini ditopang oleh kemampuan manusia untuk berbahasa. Dan bahasa ini sebetulnya adalah sebuah proses bagaimana kita menyampaikan pikiran kita ke orang lain. Ada transfer pesan seperti itu. Dan transfer itu menggunakan media bahasa, dan proses antara produksi pesan, transfer pesan, dan penerimaan pesan ini adalah sebuah proses literasi. Maka dari itu bisa disimpulkan literasi sebetulnya adalah suatu sendi dan sebuah urat nadinya peradaban. Tanpa literasi itu tidak akan ada peradaban. Seperti itu. Kenapa kita akan membahas tentang literasi? Nah, kita akan membahas apa aja di dalam kesempatan saat ini. Saya akan membagi 3 bagian pembahasan. Pertama tentang genealogisnya, sejarahnya, bagaimana sebuah pengetahuan atau mungkin bagaimana suatu sistem literasi itu terbentuk dalam sejarah, wadahnya apa aja dalam sebuah sejarah. Ini pertama yang akan kita bahas. Selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan dan efek negatif dari kehidupan sekarang ini yang kita hadapi, ya ini era digital. Kita sekarang di era digital, semuanya serba digital. Ini pun kita ada di wilayah digital saat ini. Nah, efek-efek sampingnya seperti apa? Kalau mungkin efek, saya tidak menafikan adanya efek positif, tentu saja sangat banyak, dan teman-teman Bapak Ibu yang terhormat di sini pasti sudah paham. Tapi di sini saya akan memberikan perspektif yang mencoba untuk menjadikan cermin sebagai sebuah spion supaya kita lebih waspada akan efek samping dari era digital ini. Dan terakhir, sebetulnya harusnya bicara tentang kebijakan pendidikan, tapi saya akan saya belokkan sedikit ke tentang kebijakan tentang industri perbukuan. Dan bagaimana mungkin efeknya nanti di literasi, serta mungkin efek terakhirnya di tentang pendidikan, seperti itu. Oke, kita bahas bagian pertama tentang sejarah bagaimana sebuah pengetahuan itu dikemas gitu, dan bagaimana sistem atau proses literasi terjadi di zaman prasejarah, atau di mana belum ada tulisan. Itu nenek moyang kita menggunakan bahasa lisan untuk menyimpan dan mendistribusikan pengetahuan. Jadi mereka, karena tidak ada alfabet, mereka menggunakan budaya tutur, oral tradition itu istilahnya itu. Jadi adanya hikayat, adanya cerita, adanya dongeng, adanya sejarah, adanya mantra, adanya doa dan sebagainya, adanya nyanyian. Itu sebuah media di mana informasi pengetahuan dari pendahulu-pendahulu mereka itu disimpan dan diceritakan generasi ke generasi itu. Bahkan ada sampai sekarang tradisi seperti itu di Nusantara dan di berbagai belahan dunia. Bahkan ada di Amerika sini yang bisa menghafal sejarah nenek moyang mereka itu sampai 10 generasi ke belakang, seperti itu. Nah, ini sebetulnya sudah terjadi lama, dan saat ini pun kita masih mengalami hal seperti ini. Ini cukup efektif, namun kendala yang ada dari sistem oral ini adalah terkadang ada distorsi pengetahuan gitu. Artinya ketika kita menyampaikan pesan ke orang lain dengan sistem oral itu A ke B, B ke C, mungkin A ke B masih efektif, tapi ketika B ke C itu ada distorsi, yang tadinya hurufnya B menjadi D gitu. Nah, ini distorsi seperti ini bisa terjadi ketika banyaknya rantai distribusi pengetahuan yang harus didistribusikan, bahkan juga bisa terjadi antar generasi gitu. Ketika informasi dari kakek ke saya itu ada distorsi, saya nanti ke cucu juga ada distorsi. Jadi itu kelemahan dari sistem oral tradition untuk mengemas sebuah sistem pengetahuan sebelum adanya alfabet. Nah, ketika pengetahuan
ketika peradaban mulai berkembang itu seperti peradaban Mesir, Mesopotamia, Yunani, Romawi, Cina, dan kebudayaan India itu mereka sudah menemukan sistem tulisan gitu. Dan sistem tulisan ini dipandang sebagai sebuah sesuatu yang bisa lebih mengikat pengetahuan gitu karena tidak terlalu rentan terhadap distorsi informasi yang ada. Sebagai contoh mungkin di Mesir ada tulisan hieroglif yang ada batu Rosetta itu yang menyimpan yang informasi tentang sejarah masa lalu bangsa Mesir. Terus di Mesopotamia itu ada tulisan paku yang mencatat berbagai transaksi dan penyebaran kekayaan. Terus di Cina kuno ada piktograf dan sebagainya, banyak sistem tulisan yang ada di dunia. Di Indonesia juga sama, ada prasasti yang merekam bagaimana raja diangkat, bagaimana raja mangkat, bagaimana sebuah bangunan dibentuk dan sebagainya gitu. Media batu dan logam ini juga merupakan sebuah media yang digunakan untuk menyimpan informasi dan keunggulannya adalah durasi mereka itu akan lebih lama, itu bisa bertahan sampai 1000 tahun, sampai generasi-generasi setelahnya, dan tidak terlalu rentan terhadap distorsi. Cuma problemnya adalah ini tidak movable gitu. Nggak mungkin dong kita membawa batu yang segitu besarnya untuk ditransfer ke mana gitu. Saya belajar di Amerika, terus nyatet di batu, terus dibawa ke Indonesia gitu, pakai pesawat, perahu, dan sebagainya, itu nggak mungkin. Nah, jadi problemnya adalah susah untuk distribusikan dan juga hanya informasi-informasi tertentu saja yang bisa muat di situ. Jadi kayak prasasti sebagai contoh, hanya informasi penting saja. Untuk hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang kiranya menurut rezim pada saat itu tidak signifikan, tidak akan bisa tertulis di situ. Nah, akan berbeda dengan kebudayaan selanjutnya ketika kebudayaan itu bertumbuh kepada kertas. Ketika Eropa itu mengadopsi teknologi kertas dan melakukan pembaruan terhadap sistem cetak mereka itu dengan mesin cetak Gutenberg itu di Jerman pada saat itu. Nah, ini terjadi revolusi pengetahuan dan yang luar biasa yang mengibatkan struktur sosial itu betul-betul berubah. Ketika dulu pengetahuan itu hanya dimiliki oleh sekelompok elit kecil masyarakat, tapi ketika adanya buku itu, nah buku ini bisa menyimpan informasi yang lebih banyak daripada batu, daripada papirus, daripada lontar mungkin pada saat itu, daripada kulit hewan. Jadi buku itu sangat andal sekali dalam menyimpan informasi dan sangat gampang untuk dibawa ke sana kemari. Nah, jadi ketika buku itu mesin cetak ada itu, buku gampang sekali diproduksi itu, mereka secara literasi akan semakin meningkat. Maka dari itu agenda-agenda Renaissance, agenda Aufklärung di Jerman, dan juga revolusi industri di Inggris, dan juga semangat kapitalisme di Jerman itu semakin kuat, serta juga Protestanisme semakin kuat itu dengan pamflet-pamflet yang bisa dicetak secara mudah dan cepat didistribusikan ke orang-orang, sehingga mereka bisa mengakses pengetahuan yang sebelumnya itu hanya elit tertentu aja yang memiliki. Nah, jadi media di mana pengetahuan itu disimpan itu sangat berdampak sekali terhadap literasi dan terhadap secara global itu perkembangan kebudayaan. Kita bisa lihat sebelumnya bagaimana kebudayaan lama hanya lisan itu sangat terbatas sekali sirkulasinya, dengan batu dan logam juga sangat terbatas. Kertas ini akan percepatannya sangat luar biasa sekali, sehingga Eropa selama 100-200 tahun itu terjadi lonjakan peradaban yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan era sekarang ini? Ya, ini era digital. Ini sangat beda banget dengan buku, di mana kalau buku percetakan mungkin butuh waktu, butuh media yang cukup ribet, cukup lama. Mungkin Pena Persada tahu bagaimana ribetnya memproduksi sebuah buku ya. Walaupun bukunya udah jadi gitu, dibuat menjadi sebuah buku utuh yang siap didistribusikan, siap dibaca, itu prosesnya luar biasa gitu. Nah, kita harus cari kertas yang bagus, kita harus
mengecek hasil cetakannya, tintanya, bindingnya, covernya, dan sebagainya itu. Tapi dengan eh, storage digital seperti ini hitungan detik aja itu, hitungan detik aja. Ini kita bisa mereplika ratusan buku gitu. Tinggal copy 100 buku, paste gitu. Ketika komputer teman-teman, komputer Bapak Ibu cukup kuat itu, dalam 1 detik aja itu bisa 100 buku itu tercopy gitu. Dan juga ada storage yang ada di cloud yang bisa diakses oleh siapapun. Mungkin sudah dibahas di beberapa materi sebelumnya. Nah, di sini revolusi juga terjadi gitu. Revolusi bagaimana distribusi sebuah buku, sebuah pengetahuan itu disimpan dan distribusikan juga terjadi gitu. Dan sayangnya kita tahu bahwa tidak semua kecepatan ini berdampak positif terhadap literasi dan peradaban gitu. Karena kita tahu, contoh aja pamflet di zaman era Nazi itu dan buku Mein Kampf-nya Hitler itu sebetulnya sebuah pengetahuan yang dikemas dalam sebuah kertas gitu, dan sebuah buku itu. Ketika didistribusikan, apa yang terjadi? Muncul chauvinisme, akhirnya pecah perang dunia kedua dan sebagainya. Itu berawal dari sebuah distribusi yang sangat cepat yang sebelumnya tidak pernah terjadi gitu. Dan bagaimana di era sekarang ini juga ada tantangannya. Bukan hanya buku berkualitas yang bisa didistribusikan secara cepat, tetapi juga hoax, pseudo science palsu, itu juga gampang banget diproduksi dan bisa dikonsumsi secara cepat. Ini tantangannya. Jadi terkadang problemnya adalah bukan seberapa cepat kita gitu, tapi arah yang benar. Jadi arah yang benar itu jauh lebih baik, menentukan arah yang benar jauh lebih baik daripada kecepatan kita ke suatu tujuan tersebut. Karena terkadang kalau kita cepat, kita bisa hanya bertumbuh kepada kuantitas, kita melupakan tujuan dan kualitas itu sendiri. Dan begitu juga kalau kita bicara tentang literasi, bicara tentang buku gitu, juga sudah dibahas oleh pemateri-pemateri sebelumnya bahwa kita ingin menggenjot bagaimana buku itu jadi banyak itu di Indonesia, bisa menyebar, bisa berlipat, tersedia di manapun, banyak yang menulis, banyak yang membaca gitu. Tapi banyak di situ itu apakah akan menjadi berkah bagi peradaban, bagi Indonesia? Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Ini saya mau ngasih sebuah perumpamaan ya, ini fenomena tikus Hanoi itu. Kalau mungkin Bapak Ibu di dunia perdosenan sudah paham, pernah ada artikel di Kompas itu membahas tentang efek kobra scopus gitu. Ini agak mirip, saya kasih analogi yang lain ya, ini fenomena tikus Hanoi. Jadi ada suatu ketika di masa di era kolonial, Perancis itu pernah menjajah Indochina, sekarang mungkin wilayah Vietnam gitu. Ada sebuah kota Hanoi itu dulu itu sangat kotor sekali, banyak penyakit di situ. Diidentifikasi penyakitnya karena banyak sekali tikus. Pemerintah kolonial Prancis di situ berinisiatif membuat kebijakan. Kebijakannya adalah mengurangi populasi tikus. Ketika berkurang itu pasti nanti lebih bersih. Nah, ketika lebih bersih akan lebih sehat kotanya. Nah, caranya adalah pemerintah Prancis itu memberikan imbalan atau uang kepada penduduk mana saja yang bisa ngasih tikus ke pemerintah itu. Jadi menangkap tikus, disetor ke pemerintah, orang itu dapat duit. Nah, kebijakan seperti ini diharapkan bisa mengurangi populasi tikus karena ditangkap oleh para warga. Tapi uniknya apa yang terjadi di lapangan adalah bukannya nangkep tikus lalu dikasih ke pemerintah, enggak. Nangkep tikus lalu ditaruh di rumah, diternak di rumah. Jadi satu tikus nanti seminggu 2 minggu jadi tikusnya banyak dari 10, 20, 30. Nah, kalau udah 30 kasih ke pemerintah. Seperti itu. Terus gitu. Dan apakah ini menjadi berkurang tikusnya? Kan justru malah enggak, justru berkebalikan. Jadi kebijakan yang sebetulnya awalnya itu untuk mengurangi populasi tikus, biar nanti masyarakatnya sehat, justru malah menambah populasi tikus. Nah, ini
terkadang juga ketika kita ingin terburu-buru dengan kecepatan, dengan kuantitas, kita akan lupa tujuan yang sebetulnya ingin kita capai. Nah, ini hanya sekedar refleksi saja. Nah, di bagian kedua ini saya akan menitik beratkan kepada efek negatif dari dunia digital. Saya nggak langsung ke efek negatif buku digital ya. Ini tidak bicara tentang buku digital, tetapi secara lebih luas karena dunia digital kita itu kan ruangnya adalah internet gitu. Nah, di sini ada dua buku yang menarik yang terkait dengan internet itu. Buku pertama yang saya buku itu judulnya Everybody Lies. Ini ditulis oleh Seth Steven Davidowitz, alumni Harvard. Yang satu lagi juga alumni Harvard, ini dua-duanya alumni Harvard. Nah, yang menarik dari buku Everybody Lies adalah bagaimana internet itu sebetulnya sangat berbahaya. Jadi terkadang kita itu seolah-olah memanfaatkan internet, tapi nyatanya adalah kita dimanfaatkan oleh internet. Kalau teman-teman pakai laptop, pakai HP gitu, itu aktivitas teman-teman, aktivitas Bapak Ibu di dunia maya itu terekam dan dilacak oleh berbagai perusahaan seperti Facebook, Google, Microsoft dan sebagainya. Itu data aktivitas Bapak Ibu itu terekam semuanya. Nah, ini pun ini terekam gitu. Ini terekam ketika saya contoh ini lagi di depan HP saya itu bicara tentang digitalisasi pendidikan, buku-buku dan sebagainya. Nanti pasti akan muncul iklan-iklan baik di YouTube ataupun di mana itu tentang buku. Nah, ini kenapa terjadi seperti itu? Karena data kita, aktivitas kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita searching di Google gitu, itu semuanya terekam dan itu masuk ke sebuah platform yang namanya big data gitu. Nah, big data ini yang dianalisis oleh perusahaan-perusahaan untuk memprofil kita itu seperti apa. Dan data ini sangat reliable menurut Davidowitz itu. Karena apa? Everybody lies gitu. Kita itu bisa bohong sama teman kita, sama tetangga kita gitu, sama anak-anak kita. Tapi kita di depan laptop kita di depan HP kita itu nggak bohong. Gitu. Jadi kita menyimpan rahasia, menyimpan hasrat terdalam kita gitu. Kita searching di Google apa, searching di sosmed apa yang kita lihat di sosmed dan sebagainya. Itu desire kita yang terdalam itu di situ gitu. Dan kita nggak menutup-nutupi seolah-olah itu private gitu, padahal nggak. Nah, ini yang terjadi gitu. Ini yang terjadi. Jadi aktivitas kita di internet itu nanti juga akan terkait dengan aktivitas entah itu Anda teman-teman Bapak Ibu download buku, entah itu buku apa yang dibaca atau mungkin materi apa yang dicari di internet dan sebagainya itu akan terekam dalam big data mereka. Dan buku yang kedua itu The Age of Surveillance Capitalism dari Susanna Zuboff. Ini juga hampir sama seperti Everybody Lies. Tapi lebih menceritakan mekanisme kapitalisme gitu. Karena ketika kapitalisme zaman dulu itu eksploitasinya adalah di pabrik gitu ya, tenaga kerja diperas gitu untuk menciptakan nilai lebih gitu. Di sini di era digital ini yang diperas kita sebetulnya, data kita yang ada di internet itu, aktivitas kita, searching kita, komunikasi kita di WA, komunikasi kita di Facebook dan sebagainya, itu data kita, profil kita, itu yang dimanfaatkan oleh para company-company yang besar itu memprofil kita sehingga mereka itu memproduksi produk yang betul-betul fit sama kita. Jadi ketika kita lihat produknya, wah ini gue banget loh gitu. Karena apa? Karena mereka udah tahu siapa kita gitu. Jadi sebetulnya aplikasi-aplikasi yang kita download secara gratis itu nggak gratis itu yang kita gadaikan, yang kita jual itu jiwa kita gitu, our soul gitu udah digadaikan ke situ. Akhirnya mereka tahu apa yang ada dalam lubuk hati kita yang terdalam. Ketika kita ngelihat produk, oke, that's what I want. Ini gue mau beli ini gitu. Jadi karena kita sudah diawasi, surveillance, sudah betul-betul dicengkeram oleh internet gitu. Nah ini dampak buruk dari internet yang terkadang terabaikan.
kita euforia dengan oh semuanya serba online, semuanya serba pasang di internet ini dan sebagainya gitu. Tapi AB akan bahaya yang mengintai itu di balik segala gegap gempita internet itu. Ini saya sampaikan ini bukan berarti saya anti internet, enggak sama sekali. Tapi biar kita sadar bahwa apa yang ada di internet itu sangat berbahaya. Nah, buku yang kedua ini bicara tentang saat ini juga 21 Lesson for 21st Century dari Yuval Noah Harari, salah satu pengarang favorit saya ini. Ini juga buku menarik, temanya banyak banget ini, tapi bagaimana kita itu bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di abad 21 ini. Ini salah satu yang menarik yang saya kutip di sini, ya ini bahwa terkadang kita itu masyarakat kita menginvestasikan uang banyak sekali untuk artificial intelligence, untuk AI, supaya AI itu bisa berpikir seperti manusia, bisa punya consciousness, punya kesadaran lah, bisa merasakan perasaan itu, feeling gitu. Tapi kita kadang AB bagaimana manusia itu bisa tetap punya consciousness. Malah kebalikannya, kadang di pendidikan itu manusia dibentuk kayak robot, robot dipaksa supaya kayak manusia gitu. Jadi terkadang pendidikan kita itu sangat robotik, sangat mekanik, dan selalu berhubungan dengan ekonomi. Apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan, itu selalu berhubungan dengan ekonomi, dan itu mekanis gitu. Kirim email, baca laporan, buat administrasi, ini, itu, dan sebagainya, yang sangat mekanis, yang sebetulnya itu sangat cocok buat robot. Robot itu mekanis, perhitungannya precise, dan mereka suka dengan sistem angka dan semua hal yang sistematis. Kita itu sangat random sekali. Jadi otak manusia dan AI itu berbeda cara kerjanya. Tapi terkadang malah dibalik-balik gitu loh. Nah ini Harari itu menyadarkan kita, udah kita jadi manusia lagi loh di abad 21. Itu jangan sampai malah kebalik, manusia supaya jadi robot, robot malah jadi manusia. Nah, selanjutnya Homo Deus ini juga menarik. Di buku ini buku agak lama, tapi uniknya adalah apa yang direkam di dua buku ini, The Age of Super Capitalism sama Our Very Lives, ini udah dibahas di Homo Deus ini, bahwa nanti data itu akan kayak menjadi sebuah agama, itu akan sangat penting banget data di sini. Tapi saya mau sampaikan hal yang menarik di buku ini, bahwa di awal-awal introduction-nya ini di Homo Deus ini kayak seolah-olah menggelitik kita gitu. Karena problem masa lalu dan masa sekarang itu berbeda gitu. Problem masa lalu yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan perang, bagaimana kita itu menyelesaikan kelaparan, bagaimana kita menyelesaikan wabah penyakit. Dan tiga ini itu memakan korban yang jutaan pada masa lalu gitu. Tapi masa sekarang tiga ini ya masih tetap kita menghadapi COVID, perang dan kelaparan masih ada, tapi ternyata angkanya tidak sesignifikan korban dari gaya hidup yang nggak baik gitu. Jadi contoh yang mati karena diabetes itu angka dari sini yang tahun 2012 itu 1,5 juta. Yang meninggal karena perang itu 120.000 gitu. Jadi sebetulnya gula itu lebih berbahaya dari gunpowder itu, dari bubuk misiu itu. Gula itu lebih berbahaya dari bubuk misiu itu. Jadi olok-olokannya Harari seperti itu. Jadi kita problemnya sekarang justru malah orang yang kenyang gitu, yang kebanyakan gula itu justru problemnya di situ, bukan lagi hal-hal yang dahulu gitu. Dan teknologi yang sebetulnya mengarahkan kita ke situ itu justru memberikan problem-problem baru yang lebih menantang. Maka dari itu, apakah betul nanti ketika teknologi semakin maju, manusia menjadi Homo Deus, atau maksudnya manusia apa istilahnya, fly God gitulah, seolah-olah menjadi Tuhan itu, ataukah sebetulnya akan kehilangan identitas kemanusiaan? Nah ini yang menarik di buku ini. Nah ini juga relevan dengan tema kita gitu, tentang literasi, pendidikan dan sebagainya. Dengan segala bentuk hiruk pikuk teknologi, apakah akan mencapai
keberadaban yang kita ciptakan, itu problemnya di situ. Nah, ini buku yang baru aja saya baca sebetulnya, karena ada eh, pesanan ini, saya sengaja baca buku ini. Belum selesai, tapi banyak hal menarik di sini di buku Literacy in a Digital World ini menarik karena dia membongkar konsep literasi itu. Literasi itu apa sih? Apakah hanya sekedar bisa membaca? Gitu. Apakah ketika tidak ada abjad itu maka tidak ada literasi? Nah, di situ dibongkar lagi itu. Ternyata literasi itu tidak sesimpel itu, tidak sesimpel bisa membaca gitu. Tetapi bagaimana memproduksi pengetahuan, mendistribusikan, mencerna, mengolah pengetahuan agar bisa bermanfaat. Nah, itu termasuk literasi di situ. Dan juga karena dunia digital ini semakin kompleks, literasi yang ada bukan hanya literasi tentang baca gitu, tapi ada berbagai multi literasi yang lain, entah itu literasi tentang media, literasi visual, dan literasi informasi. Ini buku menarik sebetulnya, mungkin teman-teman kalau memang fokus ke literasi harus baca banget. Saya belum selesai sebetulnya, sebentar saya baca, sangat menarik. Nah, ini menjadi refleksi kita tentang efek dari digitalisasi, efek dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terkadang ada hikmahnya, tapi terkadang kalau tidak digunakan secara bijak justru malah menjauhkan kita dari tujuan sebenarnya. Nah, di bagian terakhir saya ingin membahas tentang konsep neoliberalisme dan kebijakan tentang perbukaan di sini. Mungkin pemateri-pemateri yang lain lebih ahli di sini, tapi saya ingin sampaikan gagasan saya yang sederhana dan semitas saja, ya ini tentang bagaimana sih sebetulnya pengelolaan industri buku yang seharusnya itu, apakah konsep secara neolib artinya diserahkan mekanisme pasar atau diserahkan ke full pemerintah itu. Kalau saya refleksi di sini di US itu sebetulnya agak condong ke neoliberalisme. Jadi ya walaupun pemerintah juga ada peran, tapi sebetulnya konsep mereka adalah pasar bebas gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar yang sangat mendominasi tentang produksi, peredaran, dan bagaimana suatu pengetahuan dikonsumsi gitu. Jadi yang menentukan harga, tema, kualitas, distribusi dan sebagainya itu lebih ke pasar gitu. Sesuai dengan konsep neoliberalisme, semua itu diserahkan oleh mekanisme pasar karena mereka beriman bahwa pasar itu akan memberikan jalan yang paling efisien, jalan yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Jadi harga yang paling tepat siapa yang menentukan? Bukan produsen, juga bukan pemerintah, tapi pasar. Antara mekanisme demand and supply itu. Tema yang baik yang seperti apa? Ya pasar yang menentukan. Yang laris yaitu yang tema yang harus menjadi fokus. Kualitas seperti apa? Ya pasar yang menentukan. Distribusi seperti apa? Apakah hanya di perkotaan, di mana? Itu juga pasar yang menentukan. Demand-nya di mana, pasar menentukan. Nah, kalau semuanya ditentukan oleh pasar, sebetulnya itu pasar itu siapa gitu? Apakah pasar itu betul-betul bebas? Apakah pasar itu tidak dimonopoli oleh segelintir kepentingan itu? Apakah kita bisa percaya bahwa pasar betul-betul netral dari intervensi seseorang atau segelintir korporasi? Nah, ini juga tidak bisa kita tentukan. Nah, jadi menurut saya sangat berhati-hati sekali ketika semua mekanisme industri buku itu diserahkan ke pasar. Memang terkadang efektif, tapi hasilnya adalah yaitu tadi. Kadang ketika temanya adalah non-fiksi, masyarakat suka non-fiksi, akhirnya semua buku itu, semua company buku itu buat non-fiksi semua gitu. Padahal nanti untuk kedepannya kita juga butuh yang non fiksi gitu, buku-buku tentang fisika, matematika gitu, terkadang butuh. Tapi karena pasar tidak menentukan, akhirnya tidak tersedia dan tidak diproduksi. Ini juga bahaya mekanisme pasar seperti itu sebetulnya. Nah, terus ketika diserahkan ke pemerintah gitu, nah mungkin pemerintah merasa tahu, oh ini tema yang penting seperti ini, terus bisa memberikan arahan, oh ini yang terbaik seperti ini, memberikan budget
atau subsidi seperti ini, terus menggunakan BUMN untuk melakukan distribusi dengan baik dan sebagainya gitu. Ada sisi-sisi positif di situ, di mana membuat industri buku itu didorong dan diberikan insentif secara luas, secara banyak, akhirnya bisa hidup, dan juga tidak ditentukan oleh segelintir kepentingan-kepentingan korporasi gitu. Tapi problemnya adalah ketika pemerintahan terlalu kuat itu, siapa yang menjamin lembaga sensor betul-betul netral dan tidak menjadi alat untuk melakukan beredel gitu, untuk menjegal satu gagasan atau ide, atau siapa yang menjamin bahwa subsidi itu tepat sasaran, siapa yang menjamin rantai distribusi juga efektif gitu. Dan juga apakah nanti ketika pemerintah memiliki niatan tertentu, apakah nanti industri buku bisa netral dari propaganda, bisa netral dari censorship atau kebebasan pendapat. Nah, ini juga persoalan ketika industri buku diserahkan dalam mekanisme diserahkan ke sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, sebetulnya jalan yang terbaik adalah jalan tengah, di mana pemerintah perlu melakukan subsidi, contoh perusahaan-perusahaan kecil yang perlu bimbingan dan dana disuntik subsidi, terus distribusi juga dibantu, contoh POS itu memberikan insentif untuk para pegiat buku, terus ada kebijakan tentang bantuan penerjemahan, bantuan editing dan sebagainya, ada kebijakan tentang bantuan pemotongan untuk harga kertas dan sebagainya. Ada hal-hal di mana pemerintah itu bisa memberikan andil di situ tanpa melakukan penjegalan tentang kebebasan berpendapat, tentang bagaimana ide-ide yang berseberangan itu bisa disebarkan. Nah, itu sedikit pendapat saya. Nah, di akhir saya ingin mengutip sebuah kalimat dari John Milton. Ini saya temukan di kampus saya ketika saya berkunjung ke School of Media Studies itu. Ada kalimat, "A good book is the precious lifeblood of master spirit, embedded and treasured on purpose to a life beyond life." Nah, di sini saya agak sedikit tertegun karena John Milton itu tokoh di mana dia memberikan kebebasan tentang berbagai tema buku. Jadi menentang censorship dari pemerintah gitu. Dan John Milton itu memberikan definisi tentang buku itu apa itu. Karena saya tadi bicara tentang bagaimana kualitas dan sebagainya gitu. Ini saya ingin menegaskan kembali bahwa buku sebetulnya adalah the precious lifeblood gitu. Jadi sebuah intisari blood life, itu intisari kehidupan yang berharga dari seorang master spirit itu. Jadi penulis itu istilahnya master spirit. Master spirit adalah ruh agung, ruh utama gitu. Jadi seorang penulis itu sosok yang sangat tinggi sekali kedudukannya. Dan sosok yang tinggi sekali kedudukannya itu ketika diperas intisari kehidupannya itu, yang berharga itu menjadi sebuah buku gitu. Dan buku ya itu sebuah intisari yang berharga dari kehidupan seorang yang agung gitu. Yang embellished and treasured itu dibalsemkan, dan dibalsem itu diawetkan. Buku itu membuat pemikiran itu awet, dan treasured itu menjadi harta karun yang berharga, yang tujuannya on purpose-nya itu a life beyond life. Jadi buku itu sebetulnya tujuannya adalah a life beyond life, kehidupan di luar yang melampaui kehidupan itu sendiri. Terkadang ketika kita membuat buku itu purpose-nya itu jangan niatkan hanya untuk kita gitu, tapi ketika sudah mati pun itu buku kita masih tetap berharga. Jadi life beyond life, kita sudah meninggal masih tetap dibaca untuk generasi-generasi berikutnya. Dan ketika mungkin kita seorang yang spiritualis, ketika kita meninggal, itu buku kita itu sebagai amalan untuk menuju ke Tuhan itu. Jadi menulis buku itu nggak sembarangan. Menulis buku adalah
adalah dedikasi pengabdian yang sangat luar biasa. Dan ini adalah intisari dan sendi nadi kehidupan. Menurut saya seperti itu. Jadi ketika berurusan dengan buku, kita berurusan kepada sesuatu yang agung. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, bila fisabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Wiwit Kurniawan. Sangat luar biasa sekali ya, materinya disampaikan dari zaman prasejarah sampai zaman masa depan. Jadi kita telah melewati satu sirkulasi zaman yang begitu luar biasa di waktu siang hari ini. Tadi juga disampaikan banyak hal, contoh yang konkret dan juga apa tantangan yang dihadapi secara realistis dan faktual. Bapak Ibu sekalian, untuk itu barangkali di sesi akhir ini ada yang ingin mempertajam atau kan memberikan pertanyaan ataupun pernyataan atau tambahan barangkali tentang informasi tentang bagaimana kebijakan buku itu dibuat, didistribusikan dan kemudian diterima oleh para penikmat literasi. Silakan Bapak Ibu, mungkin barangkali ada yang mau berdiskusi. Mas Anggun Gunawan rupanya ini kalau tidak salah teman lamanya Mas Wiwit Kurniawan. Silakan mungkin bisa sekaligus bersapa dan bersilaturahmi kembali. Kepada Mas Anggun Gunawan kami persilakan. Oke, makasih Pak Andi. Saya senang sekali di siang hari ini, atau mungkin kayaknya udah waktu dini hari di Amerika, ketemu lagi dengan Mas Wiwit, ya kuliah di Indiana sekarang ya. Saya agak curious juga terkait dengan bagaimana sih Amerika itu menata ekosistem perbukuannya gitu. Karena memang kalau yang saya lihat kan sangat free market ya, jadi mereka membebaskan kepada pasar untuk menentukan harga dan lain sebagainya. Mungkin Mas Wiwit dapat sedikit mungkin bocoran karena studinya terkait dengan kebijakan pendidikan ya. Ya bagaimana pemerintah di Amerika itu menerapkan penguasaan literasi kepada siswanya gitu. Apakah cara-cara yang mereka lakukan dan kira-kira apakah memang bisa kita tiru di Indonesia? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Anggun. Mungkin langsung bisa direspon barangkali supaya kemudian bisa ada waktu yang lebih cukup. Silakan Mas Wiwit. Ya, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Mas Anggun. Sudah lama tidak bersua. Saya ucapkan terima kasih untuk LOA-nya Mas Anggun. Kemungkinan tahun depan selamat Mas Anggun akan juga menyusul nanti S3 di luar negeri ini. Oke, pertanyaan menarik sekali Mas Anggun tentang bagaimana sih iklim buku di Amerika dan bagaimana literasi di sini ditegakkan terkait kebijakan pendidikan di Amerika. Honestly saya nggak begitu untuk proses mekanisme buku secara detail saya nggak paham di Amerika gitu, tapi saya merasakan bahwa memang betul di sini kayak free market banget gitu. Jadi kayak kita mau nulis buku apapun diperbolehkan di sini gitu. Jadi sama seperti di Indonesia ada penerbit mayor yang memang sangat market banget gitu ya, market oriented. Ada yang penerbit yang semi indie gitu, yang sebetulnya dia itu bisa mengakomodir ide-ide yang sebetulnya tidak sesuai dengan market gitu. Tapi di sini memang nggak ada hampir nggak ada censorship kecuali hal-hal yang bersifat rasis itu gitu. Jadi hal-hal yang rasis tentang etnisitas, agama dan LGBTQ itu mereka agak sedikit sensitif, walaupun sebetulnya juga nggak ada restriksi yang cukup kuat di situ. Masih tetap kita bebas-bebas saja untuk berbicara di sini. Dan untuk marketnya, menurut saya hebatnya dari pemerintah Amerika adalah masalah bajakan itu saya nggak nemu di sini. Bajakan itu nggak ada. Jadi kalau di Indonesia itu kan gampang banget ya, kita buka nggak boleh sebut merek ya, buka toko oranye, toko hijau itu kita nyari bukunya Mas Anggun gitu tentang filsafat
Messiah gitu, udah pasti ada dan bacakannya pasti ada gitu. Tapi di Amerika di sini itu kayaknya sangat sulit sekali untuk mendapatkannya. Ini nggak ada bacakannya. Jadi buku-buku di sini buku-buku asli. Saya nggak menemukan platform untuk buku bajakan itu di Amazon nggak ada, di eBay nggak ada, di Temu nggak ada, di platform kayak BookTrip nggak ada gitu. Saya nggak menemukan, dan yang jual buku yang dijual di market-market yang di sini itu nggak ada yang bajakan sama sekali itu. Jadi mereka sangat menjaga tentang copyright di sini. Kalau di Indonesia kan copyright means right to copy ya. Kalau di sini benar-benar copyright, benar-benar bisa menjaga mereka. Terus dan yang menarik, buku-buku bekas itu sirkulasinya sangat tinggi. Jadi mungkin problem buku baru itu kan mahal ya, mahal banget buku di sini. Buku luar biasa mahalnya itu. Jadi buku yang baru itu bisa sekitar $30, $40, $50 gitu. Buku-buku yang harus saya beli ketika kuliah itu sekitar itu harganya, satu buku gitu. Kadang satu mata kuliah kita harus ngebeli bisa sekitar 10, 15-an sampai 20 buku itu. Satu bukunya itu kalau baru itu harganya sampai 30, 40, $50 gitu. Nah, ini kadang untuk mahasiswa yang BPJS ini itu kita nyari yang thrifting aja. Jadi bisa tersedia harga 5, 10, 15, mahal-mahalnya 20 ada itu. Jadi mereka itu kadang alasan di Indonesia adalah, wah ini mahal banget buku itu. Karena untuk yang bekas itu di Indonesia itu nggak sesemarak di sini. Jadi kalau di sini di Amazon contoh cari buku apa judulnya itu, yang baru ada gitu. Tapi kebanyakan yang muncul itu buku-buku bekas. Jadi mereka di Amerika ini mereka support untuk recycling itu. Jadi ketika buku udah nggak dipakai, itu ada langsung didonasikan, disumbangkan kemana. Itu di sini sistem donasi recycling itu kuat banget, sangat kuat banget, sangat kuat. Walaupun kalau Amerika kan liberal ya gitu, jadi maksudnya pemerintahan, jadi nggak kayak pemerintahan yang welfare state gitu, yang mungkin di kayak Jerman dan beberapa negara Eropa itu yang suka kasih subsidi gitu. Kalau Amerika kan nggak suka ngasih subsidi gitu, tapi ternyata masyarakatnya, komunitasnya itu support bantuan kayak gitu. Jadi buku bekas ada yang murah-murah, terus ada buku-buku gratis kita bisa ngambil, dan pemerintah tetap menjaga supaya masyarakat itu nyaman berdonasi dan menjaga parsi itu nggak terjadi, pembajakan nggak terjadi. Pemerintah seperti itu. Dan terakhir masalah literasi. Karena anak saya juga masih SD, umur kelas 3 dan kelas 6 SD itu. Jadi perbedaan yang sangat menyolok di SD yang ada di sini adalah mereka itu sejak kecil itu udah dididik untuk menulis dan membaca. Itu penting banget. Jadi materinya nggak aneh-aneh gitu. Materinya itu nggak tinggi-tinggi. Jadi kelas 6 di Amerika di sini itu kalau dibandingin materi yang di Indonesia itu kayak kelas 3 SD gitu. Materinya itu nggak rumit, matematikanya sederhana, terus ilmu pengetahuan umum yang diajar itu juga nggak rumit gitu, lebih sederhana. Tapi mereka lebih menekankan buat kalimat yang bagus, ngarang yang jelas, alurnya yang jelas, mana temanya apa, klimaksnya mana, protagonisnya mana, antagonisnya mana, itu di situ betul-betul diajarin. Terus ada jam-jam khusus untuk membaca. Jadi di situ mereka diajarin literasi betul-betul gitu. Jadi mungkin kayak yang di bukunya Yodi Latif tentang pendidikan berkebudayaan itu benar itu di Amerika ketika terjadi krisis ekonomi itu yang digenjot itu bukan vokasional tapi literasi itu. Literasinya yang digenjot di situ. Di bukunya Yodi Latif di halaman 100-an mana lah, saya agak lupa itu. Itu dikisahkan di situ. Jadi ketika kolaps terus pemerintah itu nggak malah mensupport, ayo buat keterampilan yang langsung diterima di dunia kerja, enggak. Tapi justru malah literasinya. Anak-anak ajarin baca yang bagus, anak-anak diajarin nulis yang bagus. Ketika mereka bisa nulis dan baca dengan bagus,
ketika ke dunia kerja mereka ditaruh dimanapun bisa gitu. Jadi disiapkan menjadi tanah liat yang bisa dibentuk apapun, bukan batu bata kaku yang hanya bisa buat ngebangun satu fondasi tertentu gitu. Nah kalau di Amerika yang saya rasakan gitu, gitu. Jadi di perguruan tinggi nggak ada pembajakan gitu. Jadi di kelas pun itu nggak ada yang download LinkedIn, itu nggak ada. Nggak ada pakai Skype, nggak ada, seriously nggak ada yang pakai Skype. Itu LinkedIn nggak ada. Jadi kalau mereka nggak punya, itu mending pinjem gitu daripada ngeparesi, baik yang digital maupun yang kopian itu. Jadi nggak mentalitas lah. Menurut saya seperti itu. Ini pengalaman saja, Mas Anggun, untuk literasi dan buku jauh di atas saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wiwit atas jawabannya. Bagaimana Mas Anggun, ada tanggapan lagi atau cukup? Cukup Pak, sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agun atas partisipasinya pada siang hari ini, begitu aktif dan kritis dalam diskusi kita. Dan Pak Wiwit, tanpa mengurangi rasa hormat, karena waktu kita sangat terbatas dan kami tahu di sana sudah hampir pagi, jadi mungkin perlu juga istirahat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Banyak sekali informasi baru yang tadi kami dapatkan dari Pak Wiwit, dan kami senantiasa berdoa agar studinya segera berjalan dengan tuntas dengan hasil yang baik. Walaupun tadi disampaikan sebagai mahasiswa BPJS, mudah-mudahan BPJS-nya juga selalu aktif. Beliau sebagai penerima beasiswa, ini sebuah kebanggaan bagi kita semua, dan mudah-mudahan peserta yang saat ini masih mahasiswa ke depan bisa terus belajar dan mengikuti jejak para senior-senior kita juga yang sedang semangat studi di luar negeri. Kami rasa itu. Sebelum mengakhiri, mungkin Pak Wiwit punya closing statement untuk memberikan closing statement pada akhir acara ini. Kepada Pak Wiwit, silakan. Ya, terima kasih Saudara Andi. Closing statement saya ringkas saja. Untuk membentuk literasi kita itu, kita harus lebih ke arah yang benar daripada kecepatan. Itu arah lebih penting daripada kecepatan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wiwit. Mudah-mudahan apa yang sedang kita rencanakan, ikhtiarkan adalah sesuatu yang mengarah pada suatu tujuan yang tepat. Di sini di tahun ini kami mengarah pada bagaimana Pena Persada ini dikembangkan kepada arah kualitas penerbitan yang tentu akan lebih baik. Sekali lagi terima kasih Pak Wiwit Kurniawan atas waktu, kesempatan, ilmunya membersamai kita. Semoga sehat-sehat di Amerika, dan kami senantiasa menunggu kabar bahagia, kabar baik dari sana dan kembali ke Indonesia untuk memberikan ilmu, menyebarkan ilmu yang lebih baik kepada masyarakat. Kepada Pak Wiwit kami ucapkan terima kasih, dan kami persilahkan untuk bisa meninggalkan Zoom meeting. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Wiwit Kurniawan. Tepuk tangan untuk Pak Wiwit Kurniawan.